Sekarang yang kemudian kita sebut dengan Baitul Maqdis itu ada the Solomon Kingdom. Makanya kalau teman-teman datang ke sana, dan saya sih nggak nyaranin, kenapa? Karena di sana akan ada banyak penistaan yang teman-teman lihat, minimal 3. Ini kondisi sekarang nih, current condition nih. Yang pertama ya kalian masuk, mau nggak mau harus cium tangan mereka. Itu yang paling tidak menjadi penistaan pertama untuk kita. Lah gimana? Kita mau datang ke tanah sucinya kita sendiri, kita harus cium tangan sama mereka. Kita harus diurus urusannya sama mereka. Yang ngebolehin kita untuk melangkah dan tidak melangkah, itu mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka membangun kampanye sebetulnya untuk internal mereka, besar-besaran tentang proyek besar pembangunan Solomon Kingdom ke depan harinya. Jadi bahkan ada ini yang udah pernah ke sana, cerita bahwasanya di tembok ratapan itu mereka bikin kayak teropong, yang itu kayak ada itunya, apa kayak hologram kayak hologram gitu. Jadi ketika dilihat, teropong itu kan ngadep ke Baitul Maqdis, madep ke area Baitul Maqdis, dan di situ ada Kubah Sohro, ada macam-macam. Yang mereka lihat di teropong itu adalah gambaran proyek Solomon Kingdom yang mau dibangun. Jadi mereka sudah punya kampanye internal, bahkan dipajang balihonya dengan tulisan yang sangat jelas. Gampangannya kalau di Indonesia ya, di sini akan dibangun mall gitu kan ya. Nah itu mereka sudah tulis itu di situ. Yang ketiga adalah jam sholatnya diatur sama mereka. Nah ini yang kemudian paling tidak 3 penistaan yang sampai sekarang masih kejadian. Nah kita lanjutin lagi. Tadi ceritanya sampai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman hilang, itu kerajaan Israel Raya pecah jadi 12 kerajaan. Persis seperti Bani Israel jumlahnya 12 klan. Maka singkat cerita Allah murka. Salah satu yang Allah kirimkan justru bukan orang beriman, tetapi justru orang yang lebih parah lagi yang menyerang mereka, yang kita kenal dengan nama Nebukadnezar. Itu datang dari Babilonia, itu kayak air bah nyerang Israel, itu hancur berantakan, mereka diperbudak sama Babilonia. Nah tapi ditinggal 2 klan di situ, Benyamin sama Yehuda. Yehuda ini yang kemudian bikin masalah karena kemudian dia mengeduk kitab-kitabnya Nabi Sulaiman tadi. Itu kalau kalian mau nonton film National Treasure tuh, siapa yang main? Nicolas Cage. Nah itu, jadi dikeduk itu kemudian istananya Nabi Sulaiman, dibaca kemudian ilmu-ilmu hitam yang ada apa, kemudian diasimilasikan dengan pemahaman Islam yang sebetulnya benar. Maka kemudian muncullah aliran-aliran Karbalah yang kemudian turun-temurun sampai sekarang. Rizko lebih paham ceritanya apa Jago? Pecahannya tuh jadi ya kayak Freemans. Ya, jadi segala rupa aliran sesat yang mereka punya sampai sekarang, aliran satanik yang mereka punya sampai sekarang. Bahkan mereka akhirnya membuat sebuah kitab rujukan tersendiri namanya Talmud. Gitu ya, kalau kalian baca, wah serem banget. Lah gimana? Hanya Yahudi yang manusia, selain Yahudi bukan manusia. Makanya kalau misalkan kalian baca Talmud terus ada orang Muslim bahkan dukung Israel, ngerti nggak sih? Mereka nganggap, ya mereka gini loh teman-teman. Salah satu syarat orang bisa membantai ratusan ribu orang seperti yang di Palestina, itu kalau mau bisa dilakukan itu dengan sukacita, dengan benar-benar semangat, adalah menganggap kita bukan manusia. Harus didoktrin gitu. Lah gimana Nazi waktu-waktu itu ngelakuin yang pas Holocaust itu, kemudian dia kumpulin semua orang terus dikasih gas beracun. Mereka katakan apa? Dia lagi bunuhin tikus. Dengan persepsi bahwa ini bukan manusia alias ini tikus, barulah mereka mudah untuk kalau melakukan. Enggak tega. Kalau enggak gimana? Bayi. Iya. Tapi kemudian kalau dipersepsikan mereka ini sudah bukan manusia lah gimana? Makanya kemarin yang salah satu spokesperson mereka itu kan bilang kita sedang memerangi human animal. Iya. Mereka sebenarnya itu keceplosan aja di panggung umum gitu. Sebenarnya dalam internal mereka, urusan-urusan sesama mereka Zionis, memang yang manusia itu mereka doang. Iya. Ya. Nah jadi mereka sudah jelas-jelas tidak menganggap kita manusia. Bahkan kalimatnya yang zina itu adalah kalau sesama Yahudi berzina. Yang riba itu adalah kalau sesama Yahudi riba. Jadi kalau Yahudi bertransaksi riba dan merugikan selain daripada Yahudi, itu bukan dianggap riba. Yahudi, mohon maaf ya, menzinai selain Yahudi itu bukan masalah zina buat mereka. Zina itu antar mereka. Sampai segitunya mereka mendudukan posisi klan mereka. Kita lanjutin ya. Nah akhirnya setelah mereka diperbudak sama Babylon dan di tengah Israel Raya itu mereka membuat agama baru yang akhirnya kita sebut dengan Yahudi tadi. Walaupun ada sebagian kecil sekali Yahudi Ortodoks yang masih menggenggam ajaran yang lama, tetapi hampir semuanya teracuni dengan itu. Sampai Allah katakan ini adalah jenis orang paling zalim di dunia. Dalam surat As-Saff Allah katakan waman adzlamu mimman iftara Allahil kadzib wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa yang lebih zalim di antara orang-orang dibandingkan ini orang model kayak gini yang sudah jelas-jelas diseru kepada Islam tetapi dia membuat kebohongan-kebohongan atas nama agama Allah. Kita lanjutin ya. Jadi sekarang urusannya 10 klan Yahudi di Babilonia jadi budak, 2 klan di Israel Raya bikin agama baru. 10 itu kudeta.
mempropaganda Babylon sehingga dia pecah menjadi dua negara yang kita kenal dengan nama Persia. Persia dari kata parsial, jadi itu pecahan daripada Babilonia yang akhirnya menyerang Babilonia, Babilonia hancur. Karena Babilonia hancur, Persia ini terima kasih sama 10 klan tadi. 10 klan tadi dikasih kemudian reward dibangunin Solomon Kingdom yang dihancurin Nebukadnezar tadi. Jadi dibangunin Solomon Kingdom untuk yang kedua kalinya. Jadi yang sekarang mereka lagi hadapin itu yang katanya disebut tembok ratapan adalah sisa daripada The Solomon Kingdom, itu sejatinya adalah yang dibangun sama Persia, bukan yang di masa Nabi Sulaiman. Nah, ketika 10 klan ini dibalikin nih ke Israel Raya, satu klan belok ke selatan. Ini klan paling soleh, namanya Lewi. Levi ini belok ke selatan karena mereka masih meyakini bahwa Mesias mereka, penolong mereka akan datang sebagaimana yang dijanjikan oleh Tuhan mereka di tempat yang penuh dengan kebun kurma. Lewi inilah Yahudi-Yahudi yang akan kemudian beranak pinak dan menunggu Rasulullah kita di Madinah. Itulah kenapa di Madinah ada Yahudi. Itu keturunan Lewi yang pindah ke selatan. Oke, sekarang berarti aku mau sampai sini stop dulu. Aku mau tanya, berarti posisinya sekarang bukan Palestina, Baitul Maqdis yang sedang kita bahas sebagai tanah terjanji itu berarti di posisi apa tuh? Di posisi dipegang sama siapa? Berarti dipegang sama klan Yehuda yang tadi, sama Benyamin tadi. Oke, terus kemudian ada sebagian kemudian pindah ke Yathrib atau Madinah yang kita kenal. Nah, habis itu diserang lagi tuh Baitul Maqdis sama Roma. Gitu, dari Kaisar Augustus dia punya panglima, kemudian diangkat rajanya nama Herodes. Nah, disitulah kemudian bercokol kemudian kekuasaan Roma di atas tanah Baitul Maqdis. Pertanyaannya, ini Roma penjajah atau orang yang layak ada di tempat itu? Penjajah. Jelas penjajah. Karena orang yang layak ada di tempat itu, kalau teman-teman mau bilang Filistin dong berarti, karena kan Filistin bangsa yang memang sudah tinggal di sana. Ya masalahnya Palestina atau bumi Baitul Maqdis itu milik Allah. Ketika Allah sudah menyuruh muslimin tinggal di situ, maka sejatinya itu adalah tanah para muslimin. Yang kemudian singkat cerita, bercokolnya Roma di situ bertahan sampai turunnya Rasulullah, dan ini waktunya lama sekali. Karena masa fatrah saja itu 600 tahun. Nah, ketika Rasulullah turun, Rasulullah digantikan Abu Bakar As-Siddiq di masa Umar bin Khattab, itulah untuk kemudian kembali setelah masa Nabi Sulaiman, Baitul Maqdis dikuasai oleh umat Islam. Gitu. Tahun berapa ya? 700 kurang, tapi yang 650-an. Ya, 650 sampai 700. Tahun itu kemudian Baitul Maqdis dibuka oleh pintunya oleh Umar bin Khattab. Itu berlangsung sampai 1099. Jadi dari kurang lebih ya 700 sampai 1100. Berarti 500 tahun itu Baitul Maqdis ada di tangan muslimin. Di dalamnya ada siapa? Ada Yahudi. Di dalamnya ada siapa? Ada Nasrani. Hidup damai pol. Sampai akhirnya kemudian kisahnya lepas 1099. Kenapa? Karena bukan karena kita lemah, karena kita ribut sendiri. Kita 1099 kehilangan kembali Baitul Maqdis karena kita ribut sendiri, kemudian bercokollah pasukan salib di sana selama kurang lebih 70-an tahun, baru kita kenal Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian mengembalikan posisi Baitul Maqdis ke tangan muslimin. Oke? Itu tahun 1170-an atau 1180-an. Oke, sampai di situ kapan hilangnya? 19. Nah, itu yang kemudian harus kita tracking. Berarti 48. muslimin itu sudah ada di Baitul Maqdis era pasca Rasulullah, itu dari Umar bin Khattab tahun 670-an sampai sampai 1900. Berarti berapa? Berarti ya 1,5 abad dikurangin 100 tahun hilang, ya kira-kira 1,3 sampai 1,4 abad. Iya, 1.300 Sorry, tahun. 1,300 tahun sampai 1.400 tahun Baitul Maqdis itu ada di tangan para muslimin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ceritanya bagaimana Baitul Maqdis itu bisa hilang. Yahudi pada saat itu yang tercecer itu kebingungan bagaimana cara untuk mereka kembali ke Baitul Maqdis. Jadi ini susahnya tuh dia begitu. Dia nganggap ini tanah milik dia, tetapi dikasih di zaman Nabi Musa nggak direwes, dikasih di zaman nabi-nabi di era Roma itu nabinya dibunuhin, gitu kan ya? Ada yang dipenggal, ada yang digergaji, ada yang disalib, ada yang dimacam-macam. Nah, sekarang kepengen balik ke situ. Yahudi nggak punya tenaga, Yahudi nggak punya uang, maka dia menggunakan kekuatan Nasrani, yaitu Katolik atau Roma, untuk kemudian menunggangi mereka. Master plan-nya itu 2 orang. Ini yang penting untuk kalian catat.